Ini adalah kisah dari dua bersaudara yang bernama Deborah dan Jamie. Deborah adalah seorang kakak yang sangat mengasihi adiknya Jamie dan dapat menjadi seorang teladan yang baik untuk Jamie. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Wah, udah jam segini, aku mau siap-siap untuk ibadah. Hari ini, mereka akan mengikuti ibadah dan perayaan Natal bersama dengan teman-teman dan guru-guru SDK Trimulya. Jem, ayo bangun Jem, kita Apa, mau Ci? ibadah. Ayo bangun Masih dulu, ngantuk, Jem. Ayo Jem. Jem, cepet. Masih ngantuk Cepet bangun, siap-siap Iya. dulu. Iya, Cepet. masih ngantuk. Udah jam segini. Jamie, kok kamu masih pakai piyama sama bawa cemilan? Iyalah, nggak apa-apa, Ci, kayak gini aja. Kan kita ibadahnya di rumah ini, nggak ada yang lihat juga kok. Jam, emang bener sih nggak ada orang lain lagi yang lihat kamu pakai piyama sama bawa cemilan. Tapi, menurut kamu, sikap kamu ini bener nggak? Walaupun kita ibadahnya online, tapi sikap sama perbuatan kamu itu harus mencerminkan rasa hormat kita sama Tuhan. Hah? Maksudnya gimana ya, Ci? Gini nih, Jem. Sukacita dalam beribadah itu terlihat dari sikap kamu, sama perbuatan kamu, sama penampilan kamu juga. Itu semua harus mencerminkan rasa hormat kita sama Tuhan. Terus? Iya, jadi penampilan kamu sama sikap kamu ini mencerminkan siapa kamu. Yang terpenting, semuanya itu harus menyenangkan hati Tuhan, terutama buat orang-orang yang ada di sekitar kamu, supaya semuanya itu jadi teladan buat mereka, sama terutama buat orang-orang yang belum percaya juga sama Tuhan. Oh gitu, Ci. Oke deh. Shalom, selamat pagi siswa-siswi SDK Trimulya Hits. Semoga semua dalam keadaan sehat dan merasakan sukacita Natal. Sekalipun kita masih merayakannya di rumah masing-masing, dan Miss yakin dimanapun kalian berada tidak akan mengurangi hikmat dan respek kita kepada Tuhan. Mari kita semuanya sama-sama bangkit berdiri, kita mulai ibadah Natal kita pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kiranya turun atas kita sekalian rahmat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas rahmat dan karya-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Setahun sudah berlalu dan hanya oleh kasih dan penyertaan Tuhan, kami semua dapat menjalani sehari demi sehari.
Tuhan, terima kasih untuk segala pimpinan-Mu di dalam keluarga kami, untuk kesehatan, untuk pemeliharaan Tuhan di masa-masa pandemik yang tidak mudah ini, sehingga kami bisa cukup makan, cukup pakai, dan juga cukup istirahat. Tuhan, terima kasih untuk setiap kegiatan belajar mengajar yang boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan sudah memimpin semua siswa dan siswi boleh menjadi anak-anak yang tahan uji dan terus bersemangat juang yang tinggi di dalam mengikuti perubahan demi perubahan yang terjadi. Tuhan, sekali lagi terima kasih. Sungguh tidak ada satu kata-kata pun yang dapat mengungkapkan betapa kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami juga tidak putus-putusnya memohon belas kasihan anugerah Tuhan agar pandemik ini dapat cepat berlalu, dan Tuhan tolong memulihkan kembali semua kami Tuhan, baik di sekolah, di dalam keluarga demi keluarga, dan juga usaha dan pekerjaan daripada orang tua. Tuhan, saat ini juga kami mau menaikkan syukur kami di akhir tahun 2021 ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama merayakan ibadah Natal sekalipun melalui online. Kiranya Tuhan tolong supaya ibadah ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan kiranya kuasa dan lawatan-Mu Tuhan boleh menjamah setiap hati kami, memberikan sukacita di dalam mengikuti ibadah ini, sehingga Engkau berkenan dan ibadah ini boleh menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, kami juga semua sungguh-sungguh dapat memaknai akan berita sukacita Natal yang Allah sudah berikan kepada setiap kami melalui kehadiran Yesus Sang Raja Damai dan sumber sukacita yang kekal. Terima kasih Bapa, kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa boleh terus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nas panggilan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Saya akan membacakannya. Mazmur 27 ayat 1. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hello everyone. Halo semuanya. Bersyukur kalau hari ini kita masih bisa datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah-Nya di hari yang penuh sukacita ini. Mari kita bersama memuji Tuhan, meninggikan nama-Nya, Raja di atas segala raja, dan pujikan Gloria. Kami datang bawa pujian bersama
We give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Let's praise and worship Him because Jesus is born. Let's glorify Him by singing joy to the world and hark the heralds angels sing. Joy to the world, the Lord is born. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing.
Joyful, all ye nations, rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. "让我们预备心，听神的话语。我的帮助从造天地的耶和华而来。让我们一起向高山举目。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。我的帮助从造天地的耶和华而来。Halo anak-anak semua, bersyukur kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mengajak anak-anak semua kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh punya kesempatan untuk beribadah merayakan Natal pada hari ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau katakan bagi setiap kami. Dan Tuhan kiranya menolong kami untuk boleh melakukan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, anak-anak, Lause mau ajak kita membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Anak-anak bisa buka ya di Alkitab masing-masing, di rumah masing-masing juga ya. Yesaya 41 ayat 10, Lause akan bacakan untuk kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tiba lampunya mati ya. Tes. Duh, gimana nih ya? Halo? Anak-anak, apakah kalian masih mendengar Lause? Waduh, gawat nih. Anak-anak boleh kasih tanda kalau masih mendengar Lause? Halo? Puji Tuhan, lampunya nyala. Akhirnya kalian bisa melihat Lause lagi. Kenapa tadi bisa tiba-tiba mati lampu ya? Di rumah kalian mati lampu enggak? Jangan-jangan di tempat Lause aja ya. Tapi by the way anak-anak, ngomong-ngomong tentang gelap, Lause punya pengalaman loh, sangat takut sama gelap. Waktu itu Lause berjalan di satu jalan yang sangat gelap. Lampu jalan pada mati. Wah, Lause sangat takut. Kalau ada orang jahat yang punya niat jahat melukai Lause. Wah, sambil ketakutan, sambil Lause berdoa, berharap cepat melewati jalan ini. Sambil lihat spion kanan, lihat spion kiri. Jangan-jangan ada orang yang ikutin Lause. Wah, Lause begitu takut. Tapi puji Tuhan, Lause bisa melewati jalan itu. Wah, Lause sangat takut di pokoknya. Kalau anak-anak pernah nggak punya pengalaman yang sangat takut? Takut gelap misalnya sama dengan Lause. Nggak bisa tidur kalau lampunya mati. Kenapa? Karena takut gelap. Atau takut binatang buas. Binatang yang punya kulit-kulit tertentu yang geli-geli. Kayak binatang yang ini nih. Aduh. Atau takut gagal. Takut kalau ujian gak bisa kerjain terus gagal. Atau takut waktu main games kalah jadi gagal. Kalian punya takut kalian masing-masing? Coba kasih tahu Lause apa ketakutan kalian. Wah, ternyata kita semua punya takut ya. Termasuk juga satu bangsa yang besar, yakni bangsa Israel. Nah, anak-anak, bangsa Israel sebetulnya adalah bangsa yang sangat diberkati Tuhan. Mereka punya kerajaan yang megah, mereka punya tanah yang luas, mereka juga punya pemasukan yang tidak berhenti, jadi mereka kaya loh. Dan mereka juga punya bait Allah yang begitu megah. Tapi satu kali mereka dikalahkan oleh bangsa Babel. Nah, ibu kota mereka yakni Yerusalem juga dikepung oleh bangsa Babel dan mereka tidak bisa bergerak kemana-mana. Akhirnya dari kekalahan itu mereka harus dibuang ke bangsa Babel selama 70 tahun. Dari pembuangan itu mereka harus menjadi tawanan bagi Babel. Artinya mereka seperti budak begitu ya. Mereka harus mengikuti apa mau bangsa Babel. Kalau disuruh bayar upeti, membawa seserahan, mereka harus kasih kepada bangsa Babel. Kemudian kalau misalnya bangsa Babel lagi berperang, kemudian mereka dipanggil untuk menolong bangsa Babel dalam peperangan, mereka juga harus mau. Wah, pokoknya hidup dan mati mereka sekarang tergantung bangsa Babel. Mereka gak punya pilihan untuk hidup mereka. Anak-anak bisa tahu bagaimana perasaan pada waktu itu?
Jelas mereka sangat sedih. Mereka kecewa. Mereka juga takut. Hancur. Nah, hidup mereka tidak lagi sama seperti dulu. Mereka hidup dulu dengan bebas, dengan kemakmuran, dengan kemegahan. Tapi sekarang mereka hidup tergantung oleh orang lain. Wah, lau sebayangkan ketika mereka bangun pagi, bukannya mereka bangun dengan semangat, tapi mereka bangun dengan kesedihan, ketakutan sambil bertanya, ada apa lagi hari ini? Harus berbuat apa lagi kita hari ini bagi bangsa Babel? Mereka tidak bisa lagi berpikir tentang dirinya. Karena mereka sudah jadi tawanan, sudah terikat. Wah, pasti sangat menakutkan, pasti sangat menyedihkan bagi mereka. Namun, di tengah situasi yang sangat menakutkan pada waktu itu, Nabi Yesaya, seorang nabi Tuhan, membawa pengharapan bagi bangsa Israel. Apa bunyi pengharapan itu? Nabi Yesaya mengatakan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan berkata, jangan takut karena Allah Yahweh adalah Allah bagi bangsa Israel. Allah Yahweh tidak akan pernah sekalipun meninggalkan bangsa Israel. Meskipun saat ini mereka tertawan, mereka tertindas, tetapi Nabi Yesaya mengatakan kepada bangsa Israel, Tuhan Allahmu tidak akan pernah meninggalkan. Wah, satu pengharapan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Ketika mereka merasa sangat berat dan tertindas, gak tahu lagi minta tolong sama siapa. Tapi Tuhan akan beserta mereka, memberi kekuatan bagi mereka sehari demi sehari. Dari bangun pagi sampai malam, Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka. Bahkan Tuhan berkata, jangan bimbang. Bimbang apa ya artinya ya anak-anak? Bimbang tuh bingung, udah gak tahu nih gimana ya, hidup susah banget, berat, menyedihkan. Gak tahu mau gimana lagi deh hari besok. Tapi Tuhan berkata jangan bimbang, karena Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong bangsa Israel. Artinya juga Tuhan akan memberi semangat kepada bangsa Israel. Waktu udah bimbang, udah bingung, gak tahu lagi mesti gimana. Saking takutnya, saking sedihnya. Tapi Tuhan akan memberikan semangat, meneguhkan hati mereka lagi. Hati yang bimbang, hati yang goyang, bingung, diteguhkan lagi oleh Tuhan. Untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Agar mereka percaya dan beriman bahwa Allah Yahweh tidak akan meninggalkan mereka. Mereka punya semangat hidup yang baru oleh karena pengharapan ini. Nah, selain itu Tuhan juga berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memegang bangsa Israel dengan tangan kanannya. Nah, anak-anak coba bedanya tangan kanan dan tangan kiri apa ya? Ini lause tangan kanan, ini tangan kiri. Bedanya apa? Sama lause, sama ya. Bentuknya sama, jari-jarinya juga sama. Tapi biasanya kalau kalian melakukan sesuatu, ambil pulpen, nulis, buka laptop untuk Zoom online, ibadah, sekolah. Biasanya pakai tangan yang mana yang lebih banyak? Kalau lause sih tangan kanan ya. Tangan kanan lause kayaknya lebih kuat, lebih bisa dipakai kemana-mana. Ambil macam-macam, lebih bisa dipakai tangan kanan. Nah, Tuhan Allah berkata kepada bangsa Israel akan pegang bangsa Israel dengan tangan kanannya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kekuatan yang maksimal bagi bangsa Israel.
yang nggak setengah-setengah. Tolong bangsa Israel hari ini terus besok enggak. Atau tolongnya setengah-setengah aja deh, enggak. Tuhan menolong dengan kekuatan yang maksimal, yang terbaik bagi bangsa Israel. Di tengah hidupnya yang menyedihkan, Tuhan menolong, Tuhan akan terus memegang bangsa Israel dengan tangan kanannya. Andaikan ya, misalnya Tuhan Allah Yahweh memegang bangsa Israel, ini bangsa Israel. Megang ya. Tapi ada kalanya ya ketika bangsa Israel begitu takut, dia lupa sama Allahnya. Dia bisa lepas loh sama Allahnya. Tapi kalau Allah yang memegang tangan bangsa Israel, apakah bisa lepas? Kalau misalnya tangan Allah yang dipegang bangsa Israel, kalau bangsa Israel lepas, tapi Allah nggak pegang bisa lepas. Tapi ini dikatakan Allah yang memegang. Ketika bangsa Israel cemas, takut, dia bisa lepas, bisa lupa. Tapi pertolongan Allah tidak akan pernah lepas dari bangsa Israel. Wah, puji Tuhan. Luar biasa ya Allah kita bagi bangsa Israel. Nah, perintah jangan takut ini sebetulnya bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel yang udah lama banget, ribuan tahun yang lalu. Tapi perintah jangan takut juga diberikan bagi kita sekalian. Bagi Lause, bagi anak-anak di rumah, bagi papa mama kalian di rumah. Tuhan juga berkata, jangan takut. Kalau kepada bangsa Israel, Allah Yahweh memberi perlindungannya, kepada kita, Allah itu juga memberi perlindungannya melalui Kristus yang hadir bagi kita. Nah anak-anak, Kristus itu hadir ke dalam dunia. Sebagaimana yang kita peringati hari ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Ia hadir ke dalam dunia membawa pengharapan, membawa kedamaian, memberi kasih bagi kita semua. Bahkan anak-anak tahu sebetulnya Kristus itu sudah mengalahkan ketakutan terbesar kita. Ketakutan terbesar kita sebetulnya bukan takut pada gelap, takut pada binatang buas. Enggak. Harusnya ketakutan kita terbesar itu ketika kita sudah jatuh dalam dosa dan kita mau dihukum. Hukumannya maut. Kita tidak bisa lagi bersama dengan Allah Bapa. Nah hukuman maut itu hukumannya sangat mengerikan. Kita tidak bisa lagi bersama dengan Allah kita, pencipta kita, dengan Tuhan kita. Gak bisa. Wah dihukum gara-gara dosa kita. Semua dari antara kita di sini berdosa dan harus dapat hukuman maut yang mengerikan. Tetapi kehadiran Kristus mengambil ketakutan kita. Kenapa? Karena Kristus hadir, lahir, mau berkorban bagi kita semua. Dia mati di atas kayu salib dan bangkit menghapus setiap dosa kita. Dan tidak ada lagi hukuman maut bagi kita. Kita menjadi anak-anak Allah, kita akan punya hidup kekal nantinya. Nah anak-anak, ketakutan yang tadi, ketakutan terbesar itu, hukuman maut itu udah dihapus sama Tuhan. Udah gak ada lagi. Makanya kalau sekarang kita hidup, anak-anak hidup, kita punya ketakutan-ketakutan, kuncinya apa? Jangan takut. Kenapa? Karena Kristus sudah menang atas maut. Maka Kristus juga pasti akan menolong kita. Dan tidak akan pernah meninggalkan kita dikala kita takut. Nah mungkin ya anak-anak di sini sekarang ketakutannya adalah salah satunya karena virus. Semester depan kemungkinan anak-anak semua sudah masuk sekolah, mengikuti pembelajaran tatap muka.
kembali lagi ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, dengan guru. Asik sih, ketemu lagi sama mereka. Tapi mungkin ada yang takut. Karena sebetulnya virus-virus di sekitar kita itu masih ada. Aduh, takut nih kalau kena virus. Duh, kalau nanti gara-gara ke sekolah terus kena virus jadi sakit, jadi nularin papa mama. Gimana ya? Senang sih ke sekolah tapi takut juga Lause. Takut juga nih Mister gimana ya? Atau ada anak-anak yang takut kayaknya nanti kalau sekolah udah balik onsite lagi, jangan-jangan tugasnya makin banyak. Aduh pusing, kemarin aja sekolah online tugasnya gak beres-beres. Sampai papa mama juga pusing bantu aku. Jangan-jangan nanti tugasnya makin banyak. Aduh bentar lagi udah mau naik kelas, ada ujian juga. Bisa gak ya menyelesaikan semuanya? Bisa gak ya melewati semuanya dengan baik? Anak-anak, kalau kalian takut sama banyak hal, jangan lupa Tuhan berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita semua, jangan takut. Kenapa? Karena Allah akan menyertai kita. Bukan karena kita mampu sendiri Lause, akan pakai prokes, akan jaga kesehatan. Jadi kita gak akan kena virus, jangan takut. Bukan, kita akan tetap jaga prokes tapi kita tidak takut karena Allah yang menyertai kita. Allah akan menolong kita ketika kita kesulitan dengan tugas-tugas kita. Dengan ujian-ujian yang menakutkan. Tuhan akan memegang engkau, memegang anak-anak dengan tangan kanan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah melepaskannya. Jangan takut ya anak-anak. Natal hari ini membawa pengharapan bagi kita. Bahwa Kristus sudah lahir bagi kita. Dia lahir bahkan mengambil semua ketakutan kita. Karena dosa yang menyebabkan hukuman maut Tuhan ambil. Maka kita tidak perlu takut untuk hal-hal yang lain. Bangsa Israel, bangsa yang besar dengan ketakutan. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka pada akhirnya. Tuhan memberi kebebasan. Dan Tuhan juga mendengar kita saat ini. Ketika kita takut, kita berdoa pada Tuhan. Kita mohon pada Tuhan untuk beri kekuatan. Untuk memberi semangat bagi kita. Sehingga kita bisa melewati satu hari demi satu hari. Bersyukur untuk Allah yang selalu hadir bagi setiap kita. Yuk anak-anak, kalau seajak kita bersatu hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami boleh merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Artinya kami bersyukur karena itu bentuk penyertaan Allah bagi kehidupan kami saat ini. Kristus yang sudah lahir dan mau berkorban bagi kami, menanggung setiap dosa kami. Sehingga sekarang kami boleh hidup, punya hidup yang baru. Kami bersyukur. Dari sana kami juga belajar untuk tidak pernah takut untuk hal-hal yang lain dalam kehidupan kami. Dalam sekolah kami. Hari ini, di tengah ketakutan yang ada, kami percaya Allah juga beserta dengan kami, akan menolong kami, akan meneguhkan kami, dan akan memegang kami dengan tangan kanan Allah yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke hadapan Tuhan. Kami yang masih takut, kiranya Tuhan menolong kami, memberi semangat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, syukur untuk Allah yang hebat, kuat dan selalu beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya cinta kasih yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
penyertaan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Nah, udah selesai deh ibadahnya. Kita bersyukur ya bisa merasakan sukacita Natal dari ibadah tadi. Betul Ci, gue juga bersyukur dan seneng banget ikutin ibadah Natal. Ci, ada video call nih, aku angkat dulu ya. Wah, gimana Natalnya teman-teman? Aku bersyukur sekali diingatkan lagi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Tak pernah ku ragu,
Jadi, apapun keadaan yang akan terjadi, kita nggak perlu takut. Trust in God alone, we will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. He is free, His will be our God through the day, and the darkest night, our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God is strength. We will stand strong. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. He is true, He will be our God through the day, and the darkest night, our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God is great. We will stand strong, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God is great. We will stand strong. We will stand strong. We will stand strong. Aku juga gak merasa takut lagi, karena Tuhan Yesus sudah lahir membawa damai di hati kita semua. Peace be still, still, still. On this night, heaven's light. Peace
Yes, betul banget. Ya nih, betul banget. Fear not, for God is with us. Iya, dari penampilan-penampilan tadi, tentu kita merasa diberkati ya. Iya, aku sekarang jadi makin percaya diri. Betul, aku juga makin semangat dalam menjalani hari-hari ke depan, apalagi dalam menghadapi PTM. Iya benar, sebentar lagi kita mau PTM. Aku masih susah bangun pagi nih. Aku juga nih masih suka lupa pakai seragam. Kalau aku takut nggak bisa ngerjain tugas di sekolah. Gimana ya? Gimana ya? Aku juga sebenarnya masih takut sama virus corona. Tuh kan jadi takut pagi gimana ya? Kalian nggak boleh takut lagi. Aku punya satu ayat nih buat kalian. Tunggu ya, aku ambil Alkitab aku dulu. Aku bacain ya. Dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi kalau kalian lagi ngerasa takut, kalian harus ingat satu ayat ini. Karena di dalam Tuhan kita akan merasa kedamaian dan ketenangan.在你右边，荫庇你，白日太阳不伤你，夜间月亮不伤害你，耶和华要保护你，你必不怕黑夜的惊骇，也不怕白日的飞箭，保护你的是耶和华，他不打盹不睡觉。不要怕，不要怕，仰望造天造地造海耶和华。不要怕，不要怕，年老白发时候你不离开我。我的心，称颂你，不可忘记你一切的恩惠。我的心仰望你，你的慈爱，你的心事永不改变。你必不怕黑夜的惊骇，也不怕白日的飞箭，保护你的是耶和华，他不打盹不睡觉。
Oke semuanya, semangat semuanya, semangat. Wah, teman-teman, aku mau makan siang dulu nih. Kita lanjut besok ya. Oke. 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 Deh. Bye, Cie. Bye, Cie. Thank you. Thank you. Thank you. Saat langit menjadi gelap, sinar mentari tiada terlihat, hatiku kan selalu percaya Tuhan akan menjaga. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Saat angin bertiup kencang, pohon yang besar semua berguncang, hatiku kan selalu percaya Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya Kau turut bekerja di dalam segalanya. Kau berkuasa atas semua. Ku naikkan syukurku di setiap waktu, karena hatiku percaya
Hari ini aku udah siap. Aku gak akan takut lagi ke sekolah. Karena Tuhan selalu menemaniku, selalu melindungiku. Pokoknya aku ingat di Yesaya 41 ayat 10. Itu ayat yang selalu menguatkanku. Sudah aku mau tidur dulu. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. If you're scared of the dark, I'll be your guiding light. If the flood waters come, they won't wash you aside. If you're caught in a storm, I'm a safe place to hide. Don't be afraid, I am with you. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. And if you need a friend, oh, I won't let you down. If you feel the earth shaking, I'm your solid ground. If you're feeling alone and like no one's around, don't be afraid, I am with you. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. Don't you forget that I made you. Don't believe that you're not enough. I'll never leave or forsake you. Try to remember my love. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. Fear not, for I have redeemed you. I've called you by name, you are mine. I have called you by name, you are mine. I have called you by name, you are mine. Halo Deborah dan Jamie, Miss senang sekali bisa bertemu dengan kalian. Sebelum kalian masuk ke gedung sekolah, kalian cuci tangan dulu dan cek suhu tubuh ya. Oke, Miss. Bagaimana kabarnya Deborah dan Jamie? Wah, senang ya bisa ke sekolah lagi ya. Oke, kalian cuci tangan dulu ya, Miss ke sana. Oke.
Deborah and Jamie. You are so enthusiastic to come to school. Welcome back to school. I'm so glad to see you. No, I won't be afraid. You are with me. You are right beside me every day. Even when it feels like everything's going wrong, I can look up to you, God, and find my strength.
To all the primary students of Trimulya Hits, to all the parents, teachers, and to those who are viewing us right now, Shalom. Good morning. Thank you for being with us today. We are very pleased to celebrate Christmas with you. We are grateful to our God that up to this moment, He is with us. His love truly never fails. Fear not, for I am with you. These words are very powerful for us to keep moving on, despite the alarming and depressing effect of COVID-19. It's about time to focus on Jesus, not on the virus. With God's guidance, we can win this battle. With God, we can see the light at the end of the tunnel. We need to remind ourselves that we must live today. Make the most of today because this is the day that the Lord has made. We no longer have yesterday. We can only learn from it. We don't have yet tomorrow. We can only hope for the future. Therefore, make your today the best in the presence of God. Once again, on behalf of Trimulya Hits faculty and staff, let's celebrate Christmas with enthusiasm and joy in our hearts. I wish everyone to have a joyful Christmas. Let's remember that Jesus is the reason for this season. Fear not, because God is always with us. Thank you, and I'm looking forward to seeing all of you this coming New Year 2022. God bless us all. Nah, kita sudah sampai di akhir dari ibadah dan perayaan Natal SDK Trimulya tahun 2021. Kita semua pasti mendapatkan berkat yang luar biasa melalui ibadah dan perayaan Natal yang kita lakukan bersama-sama pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian acara kita dan kita akan mengembalikan hormat dan pengagungan hanya kepada Tuhan dan kita akan menutup acara kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami telah bersama-sama mengikuti ibadah Natal dan perayaan Natal SDK Trimulya Hits tahun 2021. Sungguh satu pengalaman yang luar biasa di mana dalam keadaan yang mungkin tidak ideal untuk kami merayakan Natal, kami tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kami, tetapi kami percaya bahwa itu bukanlah satu alasan untuk kami berdiam diri dan tidak bersuka cita untuk apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat seluruh rangkaian ibadah dan acara yang telah kami lalui dalam acara Natal ini. Biarlah semua boleh menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, dan membawa kami untuk selalu mempraktekkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, kepada sesama kami dan juga kepada Tuhan yang telah mengasihi kami dengan luar biasa. Dan hari ini ya Tuhan, kami akan menutup seluruh acara kami dengan ucapan syukur, dengan rasa terima kasih di hadapan Tuhan, karena kami tahu bahwa semua yang boleh kami lewati, khususnya dalam ibadah dan perayaan Natal yang kami lalui ini, itu semua kami boleh lewati dengan baik di dalam pertolongan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan dalam masa-masa liburan kami, dalam masa-masa kami merayakan Natal di tahun ini dan memasuki tahun yang baru 2022. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai, memelihara kehidupan setiap kami, orang tua kami, kehidupan setiap teman-teman kami, guru-guru kami, dan bahkan kehidupan setiap orang-orang yang kami kasihi. Biarlah semua ada dalam penyertaan Tuhan itu sendiri. Dan tahun 2022 kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami, dan kami akan memulai satu tahun di mana kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Natal sekali lagi, tetap semangat dan Tuhan memberkati.